bangkit berdiri, kita sambut Allah Sang Immanuel itu, karena saat ini hari ulang tahun Allah kita. Mari kita bersorak, kita nyanyikan Gita Surga. Biar kita bersama para malaikat, kita akan pujikan pujian ini. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah sedang, permajukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajar. Bintang surga bergema, lahir Raja mulia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Yesus. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dan berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas semua, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Yes, haleluya, Sang Juru Selamat kita. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan, kita katakan haleluya. Siap masuk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Allah kita, Allah Sang Immanuel sudah lahir untuk kita. Allah yang berjanji senantiasa berserta dengan kita. Mari kita akan katakan Immanuel, Immanuel. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji Dia dan mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan pagi hari ini. Mari siapkan setiap kita. Yes.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa ku datang untuk
Kau Allah Sang Immanuel Tuhan, Kau Allah yang terus beserta dengan kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, 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 yes. Immanuel. Yesus, Yesus, Immanuel. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Nyatakan dengan hatimu, kita punya Allah Sang Immanuel. Pujikan dengan hatimu. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Yesus, Yesus, Allah serta, Allah serta dalam kita. Namanya disebut
Engkau dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Yes. Saudara diberkati. Saudara diberkati hari ini. Amin. Hari yang indah. Walaupun hujan tapi tidak mengurangi semangat kita. Sukacita Natal 2020 walaupun ada pandemi, sukacita kita tidak boleh terebut. Amin. Berikan kemuliaan kembali buat Allah kita yang paling mulia. Amin. Mari kita ketiga Gloria buat Allah kita. Yes. Berikan tepuk tangan yang paling keras buat Allah kita. Bersukacita, katakan lagi, Gloria, Gloria, besar Tuhan, katakan besar Tuhan.
ditinggikan di atas segalanya. Katakan sekali lagi. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes. Gloria. Haleluya. Woo. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan menikmati video dari Natal anak-anak. Kami persilakan. Malam yang indah,
Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. anak-anak merayakan Natal lewat online hanya melalui video, tapi anak-anak tetap bersuka cita. Kita bersyukur kita punya generasi-generasi yang luar biasa. Dan sekarang kita akan menyanyikan Malam Kudus. Nanti Bapak Ibu Gembala yang akan menyalakan lampu untuk dimatikan kembali. Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Malam kudus. Mari yang ada HP, yang ada senter silakan dinyalakan. Karena kita tidak menggunakan lilin, silakan memakai HP untuk menekan Tuhan kita. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita. Kalau kita sudah ambil bagian kita untuk memuji dan menyembah Dia, maka saatnya Allah yang akan ambil bagiannya untuk berbicara melalui hambanya. Kita siapkan hati kita untuk kita datang dan menerima firman Tuhan. Firman jadi manusia dan diam di antara kita. Yesus, terima kasih.
hatimu untuk firman Tuhan. Ku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih lembut lagi katakan, Yesus Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. yes, lebih lagi katakan, Yesus Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap Kami rindu lawat kami rindu kehadiran-Mu, kuasa-Mu memenuhi, kuasa-Mu memenuhi umat-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. waktunya buat kami untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati-Mu. Biar renungan Natal saat sore malam hari ini yang akan Tuhan sampaikan membuat kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat waktu di mana tahun ini kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal di rumah. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktunya untuk Tuhan berkata-kata buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan lakukan firman Tuhan, yang siap mendengar dan lakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lihat kiri kanan, bilang begini, selamat Natal bagi kita sekalian. Selamat Natal bagi kita. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Sehingga pada sore malam ini kita kembali dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan
untuk ada di tempat ini dalam rangka kita untuk mengikuti ibadah Natal. Oleh karenanya dalam kesempatan ini atas nama Gembala dan keluarga kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun 2021 bagi kita sekalian. Amin. Nah, Bapak dan Saudara kekasih Tuhan, sore malam ini kita akan kembali untuk bersama-sama untuk mendengar pesan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita khususnya Gereja Bethel Indonesia ini diberikan oleh dari bidang teologi Gereja Bethel Indonesia, khususnya sinode kita Gereja Bethel Indonesia di pusat memberikan tema secara umum buat kita bahwa kita bicara, yaitu bicara tentang Immanuel atau Allah menyertai kita. Itu tema yang diberikan kepada kita, kepada gereja Tuhan, secara khusus Gereja Bethel Indonesia. Berbicara tentang penyertaan Tuhan, setiap kita pasti mengalami hal itu. Amin. Berbicara tentang penyertaan Tuhan, saya percaya sampai hari ini kita bisa mengalami hal itu. Baik itu secara pribadi, baik dalam lingkup keluarga kita, maupun dalam lingkup usaha kita. Demikian juga sekolah kita, sekalipun anak-anak kita sekolah masih pakai belajar di rumah secara daring, tapi mereka masih bisa beraktivitas, masih bisa sekolah. Demikian juga di dalam pelayanan kita masih bisa pelayanan. Sekalipun sempat berapa bulan kita off, ya, tidak ada ibadah. Waktu pertama kali ada di masa pandemi, kita mulai ibadah, kalau tidak salah itu mulai awal Agustus kita mengadakan ibadah. Bahkan sampai hari ini, sekalipun kemarin sempat 2 minggu kita tidak ada kegiatan gereja. Karena apa? Karena ada di lingkungan kita yang terindikasi COVID-19, mengikuti protokol kesehatan. Akhirnya kita off 2 minggu. Tapi Natal pagi maupun sore hari ini kita bisa melakukannya semuanya karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Sekalipun mungkin Bapak Ibu bisa mungkin ada berpikir, Pak, saya tuh pergumulannya berat, ekonomi saya tidak seperti masa-masa di tahun yang lalu. Demikian kesehatan saya, demikian rumah tangga dalam rumah saya, dalam rumah tangga saya, demikian dalam pelayananku akan tuh dalam pelayanan. Tidak seperti dulu. Tapi saudara, saya Tuhan, saya mau katakan, kalau hari ini saudara dan saya masih ada, hari ini saudara masih bisa ikut ibadah Natal, sadari bahwa itu semuanya bukti penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Bukti penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Pertanyaan, mengapa Tuhan mau menyertai kita? Tuhan mau menyertai kita, itu membuktikan bahwa Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang mengerti, Allah peduli, dan Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Dia menyertai kita. Kenapa? Karena manusia membutuhkan tuntunan Tuhan. Manusia membutuhkan tuntunan pada Allah yang menuntun kita. Contoh di dalam firman Tuhan, Yusuf mengambil sebuah keputusan, itu dituntun Tuhan. Ketika dia tahu Maria, sang istrinya, calon istrinya, sudah hamil duluan, dia berpikir, kalau begitu aku tinggalkan dia. Tapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, bilang begini, Yusuf, jangan tinggalkan Maria, sebab anak yang dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Akhirnya singkat cerita, Yusuf ambil keputusan seperti apa yang Tuhan katakan melalui malaikatnya. Artinya manusia butuh tuntunan Tuhan. Amin. Saudara dan saya butuh tuntunan Tuhan. Artinya tidak selamanya sesuatu yang kita lakukan yang mengikut diri kita sendiri. Kita perlu ada tuntunan Tuhan. Selanjutnya, mengapa Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara saya? Sebab manusia itu takut berjalan dengan kekuatan sendiri. Yang kata lain, ia tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karenanya Tuhan mau menyertai saudara dan saya. Sampai hari ini penyertaan Tuhan
sempurna bagi kita sekalian. Amin. Penyertaanmu sempurna, sejahtera walau di tengah badai, hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Katakan penyertaanmu sempurna, jangan kalah semangatmu. Jangan anak-anak sekolah minggu, mereka Natalan di rumah lewat secara online, tidak melihat satu dan lain, tapi semangatnya dahsyat dan luar biasa. Saudara dan saya bersyukur masih bisa ketemu hari ini. Kita tidak ngerti tahun depan apakah kita masih bisa mengadakan ibadah Natal. Tapi satu hal yang saya ngerti, penyertaan Tuhan sempurna adanya. Oh haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-20 hingga ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-20 hingga ayat yang ke-23. Lihat firman Tuhan masing-masing ya. Di LCD sudah ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23 supaya lebih jelas. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika Yusuf maksudnya mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Katakan sorak-sorai bagi Tuhan, Allah menyertai kita. Luar biasa. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita mengerti, ketika kita mengetahui bahwa hidup saudara disertai oleh Tuhan sampai hari ini, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu dan pekerjaanmu dan sebagainya, maka ada 3 respon yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Ketika saudara dan saya mengerti dan mengetahui bahwa hidup saudara sampai hari ini disertai Tuhan. Amin. Apa ketiga respon itu? Yang pertama, respon yang pertama, jangan sampai kita mau dibelenggu oleh ketakutan. Ketika kita mengerti hidup kita sudah disertai Tuhan, sekalipun tidak mudah hari-hari kita jalani, tetapi kita mengetahui bahwa hidup kita disertai Tuhan, maka yang pertama respon kita, jangan sampai kita dibelenggu oleh ketakutan. Contoh, takut melakukan pekerjaan, takut bepergian, walaupun tidak semua orang, takut berinteraksi dengan orang lain, takut beribadah, bahkan takut pelayanan. Ini takut yang
merugikan, takut yang tidak menguntungkan. Sebab apa? Sebab ketika takut seperti ini, kita tidak bisa beraktivitas apa-apa, takut berinteraksi dengan siapa-siapa. Tapi hari ini saudara dan saya masih bisa datang. Itu membuktikan bahwa kita tidak takut, karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Amin. Tapi takut yang baik, takut yang positif. Ketika saudara takut akan Tuhan, membuat saudara saya tetap terus berjuang, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Hati saudara cinta akan Tuhan, hati saudara mengasihi Tuhan dan takut akan Dia. Ketika kau memiliki takut seperti itu kepada Tuhan, maka hubungan dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita tidak boleh dibelenggu oleh ketakutan? Mengapa kita tidak boleh dibelenggu oleh ketakutan? Karena apa? Kita tidak boleh ketakutan karena ketakutan itu dapat meruntuhkan, dapat melumpuhkan, bahkan dapat melemahkan iman kita. Makanya jangan sampai kita dibelenggu oleh ketakutan. Selanjutnya, kenapa kita tidak boleh dibelenggu oleh ketakutan? Karena ketakutan itu menghambat saudara saya untuk mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya, ketika saudara dibelenggu oleh ketakutan, itu membuat saudara saya itu bimbang dan bisa mendua hati, ragu akan pertolongan Tuhan. Pernah mengalami hal ini? Bimbang akan pertolongan Tuhan? Aku nih sudah berdoa nih, sudah membangun hubungan dengan Tuhan, ibadah, masih ragu. Tapi jangan sampai kau dibelenggu oleh keraguan. Kalahkan keraguan itu. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Amin. Selanjutnya, mengapa kita tidak boleh dibelenggu oleh ketakutan? Karena ketakutan itu merupakan salah satu penghambat yang dapat merintangi pertumbuhan iman saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, makanya jangan sampai kita mau dibelenggu oleh ketakutan, tapi kalahkan ketakutan dan kita berkata, penyertaan Tuhan sempurna. Ketika kita tahu penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, ketika muncul rasa ketakutan, engkau berkata, dalam nama Yesus, segala roh ketakutan, roh kebimbangan yang menghambat pertumbuhan rohaniku, aku patahkan di dalam nama Yesus. Ketika engkau menang, maka iman bertumbuh, kau akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan kau menjadi amat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 hingga ayat ke-8. Perhatikan firman Tuhan, Yosua pasal ke-10 ayat ke-5 hingga ke-8. Berkata demikian, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yurmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua orang-orang Amori yang diam di pegunungan telah mengepung melawan kami. Ayat ke-7, perhatikan. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Kita baca ke-8, berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadap engkau. Saudara sudah kasih Tuhan, Yosua dengan orang-orang yang bersama dia, dengan orang-orang Gibeon,
diperhadapkan dengan tentara orang Amori. Tetapi ketika mereka dikepung di daerah Gilgal, akhirnya orang-orang Gibeon itu minta pertolongan kepada Yosua. Supaya apa? Supaya dia membela mereka. Dan akhirnya Yosua membela mereka. Di situ tadi dikatakan musuh-musuh mereka dikalahkan. Kenapa? Karena Yosua tahu hidupnya disertai oleh Tuhan. Kali Yosua saja mengerti hidupnya disertai Tuhan, dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah hal itu juga ada dalam kehidupan kita. Mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kita tetap percaya penyertaan Tuhan sempurna. Immanuel menyertai kita senantiasa. Amin. Membuat saudara saya mengalami kebenaran, membuat saudara saya bisa mengalami mujizat Tuhan, dan membawa kita untuk terus menjadi umat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam pengidaan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Respon kita yang kedua. Iya. Kalau Immanuel itu menyertai kita, Allah menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan yang pertama, jangan sampai kita dibelenggu oleh ketakutan. Yang kedua adalah kita harus tambah mengasihi Tuhan. Kita harus tambah mengasihi Tuhan. Saya sangat suka lagu ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Pernah enggak kita merenungkan, kurang 6 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Dari tanggal 1 Januari sampai detik ini, pernah enggak kita merenungkan tentang kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kadang-kadang kalau kita ulang tahun, kita kadang hanya menyenangkan, kita hanya suka ketika kita dikasih kue, ketika kita dikasih ucapan sana sini. Pernah enggak kita merenungkan betapa Allah itu baik dalam hidup kita? Saudaraku, mari kita renungkan, kurang 6 hari lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Saudara, kita mau lihat bahwa dari kita keluar dari rahim ibu kita yang waktu itu kita tidak bisa melihat. Dan saat itu, hari ini kalau kita melihat itu karena penyertaan Tuhan. Kalau saat ini, saat waktu lalu kita belum bisa jalan, tetapi saat ini kalau Bapak Ibu Saudara bisa jalan, itu penyertaan Tuhan. Kalau sehingga sampai detik ini pun, kalau engkau bisa melihat yang waktu itu masih bayi, kita masih rip-rip, gak bisa ngelihat. Tetapi kalau sampai saat ini kita melihat, itu penyertaan Tuhan. Bahkan kalau sampai detik ini pun kita masih bisa bernafas. Saudara, itu karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kadang kita lupa, kadang kita nggak ngerti, bahkan kita tinggalkan Tuhan, kita tidak peduli dengan kebaikan Tuhan yang membuat hati kita ini lebih mengasihi Tuhan. Dan di momen Natal ini Tuhan sesungguhnya mau katakan bahwa sadarlah engkau manusia bahwa aku ini sangat mengasihi engkau. Penyertaanku itu sempurna di dalam hidupmu. Aku tahu ada suka dan duka di dalam hidupmu, tetapi Tuhan mau katakan aku ini mengasihimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo lewat momen Natal ini Tuhan hanya mau katakan, perjalanan hidupmu, kalau sampai saat ini engkau ada, engkau masih bisa jalan, engkau masih bisa bernafas, engkau masih bisa melihat, engkau masih bisa bekerja, engkau masih bisa sekolah, engkau bisa berumah tangga, engkau punya anak, engkau punya cucu, itu karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu, punyalah waktu buat dia. Punyalah waktu buat dia. Kalau engkau punya waktu buat dia, pakai waktumu memuji dia, sembah dia, baca firman Tuhan, saudara. Itu waktu buat Tuhan yang senantiasa Tuhan sesungguhnya tunggu daripada kita semua anak-anaknya. Kita mau lihat tayangan video ini sebentar.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tayangan ini, saya hanya bisa nangkap gini Saudara. Ini satu kehausan daripada anak-anak Tuhan di sana. Satu kerinduan anak-anak Tuhan di sana. Mereka tidak peduli tempat, mereka tidak peduli orang lain lihat. Yang dia pedulikan adalah aku akan memuji-muji Allahku. Saudara, itu yang Tuhan mau. Ada kerinduan dalam diri, ada kerinduan kita anak-anak Tuhan untuk selalu mengagung-agungkan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kurang 6 hari lagi kita akan akhiri tahun 2020. Saudara, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita disuruh bersaksi satu persatu, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu mari, kalau hari-hari ini engkau mengerti ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, semakin mari kita akan semakin tambah mengasihi Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, semakin aku cinta Yesus. Semakin aku cinta Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kita cinta Yesus, Mas, pasti kita punya waktu buat Dia, karena Dia selalu tunggu kita. Amin. Next. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita bagi berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Amin. Selamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Taruh di tangan tangan kananmu di dadamu. Katakan, Tuhan, aku tahu hidup ini berat. Aku tahu pergumulan berat. Tapi aku percaya penyertaan-Mu sempurna. Itu adalah kekuatan bagi setiap kami. Mungkin hari-hari ini kamu ada tekanan yang berhubungan dengan ekonomimu, yang berhubungan dengan keuanganmu, dengan kesehatanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, dalam hidup rohanimu. Biarlah malam hari ini kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan yang memampukan engkau untuk melangkah mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021 dengan kekuatan, keberanian yang daripada Allah menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan turun atas umat-Mu, dan sukacita Tuhan Natal tahun 2020. Sekalipun kami ada di tempat ini, jumlah kami sedikit, jumlah kami tidak banyak, tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk menyembah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagian kedua kita sudah dengar respon kita ketika kita mengerti hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Dan membuat saudara saya, respon kedua supaya kita tambah mengasihi Tuhan. Lalu yang ketiga, respon kita ketika kita mengerti hidup kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Saya akan mengajarkan kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 hingga ayat yang 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-16 hingga 18. Perhatikan demikian firman Tuhan.
bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi respon kita yang ketiga, ketika saudara dan saya mengerti dan mengetahui dengan sungguh bahwa hidup kita sampai hari ini ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, maka respon kita yang ketiga, tetap bersukacita dan terus berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mengapa kita terus tetap bersukacita dan terus berdoa serta bersyukur kepada Tuhan? Sebab saudara dan saya adalah umat yang dikasih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang percaya yang dikasih Tuhan. Apa buktinya Allah mengasihi kita? Natal ini buktinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada dua contoh di dalam Alkitab di mana Tuhan menyertai. Contoh yang pertama dalam Injil Matius pasal 20, 28 ayat ke-20 bagian B. Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Ketika murid-muridnya diperintahkan pergi untuk beritakan Injil, ternyata ada beberapa muridnya yang ragu dan kurang percaya. Yesus Kristus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Lihat kiri kananmu, Tuhan menyertai engkau juga sampai akhir zaman. Amin. Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Maka jangan mau dibelenggu oleh ketakutan, tapi percayai penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Contoh yang kedua, Allah menuntun umat Israel dengan tiang awa dan tiang api di dalam Keluaran 13 ayat 21 hingga 22. Semuanya Tuhan lakukan karena Ia mengasihi umatnya. Semuanya Allah kerjakan karena Dia menyatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang peduli dan mengerti. Oleh karenanya saudara duka kasih Tuhan, pada saat sore malam hari ini firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama dalam ibadah Natal kita sore malam ini, yang berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita sekalian. Tuhan menyertai dirimu, Tuhan menyertai keluargamu, Tuhan menyertai sekolahmu, Tuhan juga menyertai pekerjaanmu dan pelayananmu dan pengiriman akan Tuhan. Ketika engkau mengerti hal itu, jangan pernah takut. Percayalah, kemenangan demi kemenangan pasti Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi saya katakan, selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyusul tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Maka kau akan menjadi umat Tuhan yang terus berkemenangan. Amin. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
kita akan lakukan dengan lembut. Immanuel. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu engkau angkat kepada Tuhan. Saya merasakan ada beberapa orang di tempat ini yang masih mengalami ketakutan hari-hari ini. Bahkan engkau akan sudah timbul ketakutan di dalam dirimu untuk mengakhiri tahun ini, ataupun akan memasuki tahun 2021. Hari ini kalau engkau sudah dengar firman Tuhan tentang Immanuel, Allah yang menyertaimu sampai akhir zaman, buka hatimu saat malam hari ini. Izinkan Sang Immanuel itu masuk dalam hidupmu, dan kau berkata, aku mau Tuhan kau sertai, aku mau Tuhan penyertaanmu terus ada di hidup kami. Lebih lagi katakan, nyanyikan Immanuel, ya. Immanuel. Dia tahu hidupmu saat ini, dia tahu masa depanmu, dia tahu apa yang kau pikirkan hari ini, dia tahu apa yang sedang kau khawatirkan hari ini, dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Sang Immanuel itu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit. Buka hatimu, izinkan Sang Immanuel itu menjamahmu saat malam hari ini, menghampirimu saat malam hari ini. Engkau tahu hati kami malam hari ini, Tuhan. Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu masa depan kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini. Dan kami bersyukur melewat momen Natal ini, Tuhan, Engkau katakan Immanuel dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami setitik pun, Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu supaya kami terus dikuatkan, supaya kami akan tetap teguh di dalam-Mu, supaya kami, Tuhan, tidak goyah sedikit pun saat kami menghadapi hari-hari yang sesukar apapun. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih,
Terima kasih, kuatkan teguhkan anak-anakmu. Kalau sampai detik ini kami ada itu karena Tuhan. Penyertaan-Mu masih ada di hidup kami. Bapa, buat hati kami untuk lebih mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sebenar setiap kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing. Seperti Tuhan menuntun kita pada waktu kita berangkat, demikian juga pada waktu kita pulang. Apapun kendaraan kita pakai, penyertaan Tuhan sempurna, agar setiap kita boleh tiba di rumah bertemu dengan keluarga dengan sukacita. Berkat Natal, damai Natal melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Angkat kedua tanganmu agar kita pulang membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ia mendapat kita tetap setia. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin.